Shalom. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, puji Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk tuntunan selama sepekan. Dan hari ini saya Herman, ditemani juga dengan saudara firman kita Hasan. Ya. Dan puji Tuhan, hari ini kita temanya tentang apa ya? Berbaju jirah keadilan. Berbaju jirah keadilan. Dan sebelum kita mulai dengan penusukan kita, mungkin kita akan menaikkan pujian. Mari kita sembah Tuhan Kita pagi sembah hari Tuhan ini. terlebih dahulu pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Kau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan dari awal, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Di hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Buat pagi hari ini ya Tuhan, kalau sebentar kami akan sharing, kami akan berbagi firman Tuhan pagi hari ini. Urapi kami semua ya Tuhan, yang Ya, mendengar, bahkan Tuhan. kami yang menyampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Kembali lagi. Shalom. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya, Pak Hasan, hari ini kita mungkin kita kan tentang perlengkapan senjata Allah, Ya. dan mungkin kita ayatnya dulu mungkin di awal ya, mungkin Ya. kita boleh bacakan dulu sama-sama. Mungkin sebelum baca ayat, panggil nih bro aja, biar kita lebih dekat bro. Oke. Jangan siap. panggil Pak, kayaknya tua banget saya ya, nggak enak kita. Kita panggil bro aja. Ya, Bro Herman, gimana bro? Ya, oke. Di Efesus 6 ayat 14 ya. Ya. Di Efesus 6 ayat 14, mari semua kita yang di rumah juga yang di live streaming bisa kita katakan sama-sama firman Tuhan. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Amin. Amin. Jadi hari ini kita yang akan kita bicarakan tentang Baju jirah keadilan ya. yes, betul. Nah, berbicara tentang baju jirah keadilan, mungkin kan kita kan sering ketemu tuh dalam polisi atau tentara, kan itu ada tuh, ya. Mereka menjaga, misalkan sebagai perlindungan ada namanya rompi. Iya, rompi, Nah. apa yang di peluru. Betul. Nah, itu konsepnya kan suatu baju yang melindungi. Betul. Nah, kalau di dalam Alkitab ini kan ada ya Pak Hasan ya, Bro Hasan lupa Iya, saya. panggil bro aja, jangan panggil Pak. Iya. Iya, biar Masih muda ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah, berbicara yang tadi Pak Bro Hasan, kita kan berbicara tentang baju jirah keadilan. Yes. Nah, kalau dari baju jirah itu kan kalau yang kita lihat zaman sekarang lebih kepada rompi anti peluru, Betul. ya. Kalau di zaman mungkin di Alkitab, Pak Hasan mungkin bisa nangkep yang di pakai besi kali ya, Ya, kayak pakai baju besi, besi betul. kayak seperti Ah. mungkin dikisahkan di apa di 1 Samuel tuh pada saat Daud melawan Goliat kan, baju betul. Goliat itu beratnya bukan main kan, Betul. yang dia melindungi badan dia, melindungi mungkin yang untuk melindungi yang vital-vital gitu loh, Betul. yang supaya dia nggak terkena serangan-serangan yang membahayakan buat tubuh dia gitu kan. Betul. Ya, mungkin kalau yang vital di tubuh kita, ulu hati, paru-paru ya di situ Betul. kan ya, kalau saya lihat kan ya mungkin ya itu kalau secara saya baca di secara apa namanya paru-paru itu adalah gambar doa orang percaya. Oh, ini Sebuah- berarti kita berbicara manfaatnya ya. Betul. Berarti manfaat dari baju jirah itu Ya, ya. Oke, gitu. oke. Kita untuk melindungi kan kalau seperti paru-paru nih. Ya, paru-paru. Jadi manfaat baju jirah ini diawali dengan melindungi tubuh. Contohnya mungkin organ tubuh itu paru-paru. Betul. Gitu. Oke. Sebenarnya sih ada beberapa sih. Mungkin kita kupas satu-satu dulu ya. Boleh, Ini ada boleh. paru-paru, ada jantung, Oke. ada hati ya kan. Ya kita kupas satu-satu dulu deh. Betul. Nah, paru-paru ini kan pengertiannya kan mungkin ada banyak orang paru-parunya kan ada yang sehat, ada yang enggak ya. Betul. Nah, padahal paru-paru ini kan kalau kita lihat ternyata dia berbicara tentang doa ya. Benar, percaya. doa. Dan juga apalagi Pak Hasan untuk Bro Hasan, apalagi paru-paru ini? Tentang Ya apa namanya? Ya kalau sebenarnya sih untuk pernapasan ya. Pernapasan juga ya? Pernapasan juga. Kalau dalam apa namanya paru-paru itu ya fungsinya ya buat bernapas gitu ya. Poin pentingnya. Poin Gitu, pentingnya. ya. Jadi bernapas itu mungkin kalau kayak kita udah di dalam Tuhan mungkin seperti doa gitu ya. Betul. Jadi Doa muji Tuhan. Betul. doa Tuhan. berarti artiannya kalau misalkan kita melakukan istilahnya doa itu udah suatu napas kehidupan kita sendiri. Betul. Gitu ya.
Ya kalau kita nggak doa ya berarti kita mati. Nah, Tapi itu mati dia, itu betul. dalam mati rohani ya kan. Betul. Rohani kita mati kalau kita nggak berdoa. Ini yang harus kita perhatikan ya, kadang-kadang manfaat baju jirah itu lupa bahwa doa itu juga termasuk baju jirah kita juga ya, Betul. pelindung kita juga gitu ya. Nah, doa itu ya. Nah, Pak Hasan sendiri gimana tentang doa itu atau bernapas dalam istilahnya doa itu seberapa penting gitu istilahnya? Kalau saya sih penting ya. Oke. Saya kalau kalau ya dalam hidup saya ya, kalau dalam hidup saya ya saya doa itu nggak cuma sehari 3 kali. Betul. Nggak makan, doa pagi, makan siang, makan malam. Cuman ya bangun pagi ya kita doa, ya puji Tuhan kita ada di betul. kita ada di GBI Arkadia dari Senin sampai Sabtu. Kita ada yang namanya rumah doa pagi. Ya, Itu mulai jam 4.50 ya. itu pasti Doa kita pagi. bangun tidur, kita cuci muka, gosok gigi, itu kita udah mulai Zoom ya kan. Iya, betul. Kita doa pagi, itu puji Tuhan. Ya kadang siang juga kita berdoa itu nggak harus di gereja, Betul. dimanapun kita Betul. juga harus berdoa ya kan. Doa, betul. Di jalan kadang kita doa keliling juga kita berdoa. Betul. Saya sekarang saya berlatih nih untuk diri saya sendiri. Sebelum saya berangkat kerja di mobil saya selalu berdoa. Doa saya singkat. Tuhan Yesus, saya mau berangkat kerja, mau melakukan aktivitas. Tuhan Yesus lindungi saya dalam perjalanan. Amin. Campur tangan dalam pekerjaan saya, dan saya percaya hari ini hari penuh berkat dan penuh dengan sukacita. Udah gitu aja. Amin. Betul. Amin. Ya puji Tuhan, ya aman aja, lancar gitu. Amin. Pekerjaan dipermudah, ya gitu aja Yes, sih. ya. Hmm. Jadi secara tidak langsung kita mengambil bagian ya. Betul. Sekali kita promoin juga untuk ada doa juga di tempat kita kan. Ya. Artinya memulai pagi-pagi ya, doa pagi Betul. ya. Jam 4.50. Jam 4.50. Artinya dari bagian itu semua itu merupakan napas hidup kita dengan Tuhan ya. Amin, Nah, betul. itu penting sekali, seperti yang tadi disaksikan Bro Hasan sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada lagi untuk manfaat baju jirah. Nah, seperti apa lagi? Yang kedua. Yang Apa? kedua, Ki? Lanjut Bro Hasan, yang kedua. perut. Nah, ini dia penting sekali nih. Karena baju jirah itu melindungi tadi kalau berbicara tentang paru-paru juga kita dilindungi, dan ternyata ini Bagian yang kedua. luarnya. Bagian luar, bagian dalamnya ada lagi ternyata tadi apa tadi? Perut. Nah, ini biasa nih berbicara masalah ekonomi nih. Ini sulit nih. Ya, karena kalau dari banyak perut ini, nah ini kadang-kadang ekonominya nih kelihatan nih. Kalau yang perutnya gendut, dia mungkin Ekonomi makmur gitu. oh, gitu enggak juga ya. Enggak juga ya. Ternyata enggak seperti itu juga ya. Buat kita semua enggak seperti itu juga. Nah, dan ini apa yang mungkin bisa kita bagikan? Bro Hasan, coba tentang perut ini apa gitu istilahnya gitu. Ya, ini yang tadi Bro Herman bilang kan, perut itu kalau kita gambarkan itu kan ekonomi ya. Ya, betul. Ekonomi itu kalau saya bilang sih ada dua ya. Apa? Berkat itu bisa dari Tuhan, bisa juga dari iblis. Makanya kan banyak kan orang orang dunia ya, walaupun dia nggak kenal Tuhan, tapi dia Bisa diberkati. Betul. Berlimpah-limpah malah. Betul. Kalau kita ngeliat dengan kasat mata ya, Ya. uangnya lebih banyak, terus bisnisnya lebih diberkati, padahal dia bisnisnya itu bisnis kotor. Contoh mungkin bisnis judi online segala macam ya kan. Nah Betul, itu kan betul. uang dari iblis kan, ya mungkin nanti ada kwitansinya. Kalau kita yang dari Tuhan kan nggak ada kwitansinya, Tuhan kasih kita gratis. Betul. Kalau dari iblis pasti ada kwitansinya. Betul. Ada sesuatu yang diminta. Ada sesuatu yang Gitu ya, diminta. pasti ya. Pada saat dia dapat uang tersebut banyak, pasti iblis tuh minta sesuatu tuh tumbal. Entah dia banyak duit, ujung-ujungnya dia sakit, nanti Betul, uangnya betul. buang ke rumah sakit ya kan, udah bayar dokter segala macam. Ya makanya ekonomi ini bagaimana cara pandang kita untuk mengucap syukur sih kalau saya bilangnya. Betul. Makanya kan di Alkitab tertulis Paulus ada ngomong, saya lupa di ayat berapa, cukupkanlah segala yang ada padamu gitu loh. Kita mengucap syukur di situ aja sih ya kalau masalah ekonomi ya. Iya. Tuhan pasti cukupkan kok. Karena berbicara perut ini kadang-kadang kan orang suka menghalalkan segala cara gitu. Benar. Ya. Padahal kan semua yang kita terima itu anugerah dari Tuhan gitu kan. Iya, Semua benar. kalau Amin. kata Pak Gembala titipan gitu Betul. kan. Gitu. Nah makanya kalau di dalam Alkitab mungkin kita bisa lihat ternyata ada seorang
Yudas Iskariot yang karena uang dia malah mengkhianati Tuhan Yesus gitu. Nah, ini juga buat kita semua juga ya, bahwa walaupun perisai iman itu berbicara tentang perut, tapi kita nggak boleh kalah. Gitu Iya, kan? betul. Kita tetap harus mengucap syukur seperti tadi Bro Hasan bilang gitu kan ya. Tetap harus nyatakan syukur gitu kan. Karena semua berkat yang kita terima ini semua kan dari Tuhan. Gitu kan? Gitu. Nah, ini yang tadi manfaat yang berbicara untuk melindungi dari tadi paru-paru, dari perut. Nah, yang ketiga apalagi? Lanjut, yang ketiga ini yang paling penting. Iya, yang paling penting ini. Ini masalah hati. Wah, ini masalah penting banget nih. Sangat penting sekali karena hati ini bentuknya lock ya. Iya. Biasa kalau ada ditusuk dari hati, nah itu biasanya patah hati jadinya gitu kan, kalau dinusuk gitu kan. Betul. Nah, gimana hati ini bro? Coba hati ini gimana? Hati ini sangat penting ya. Penting banget ya. Bagaimana apalagi kita sebagai pengerja di level pelayan Tuhan, nah kita benar-benar mesti jaga hati kita nih. Betul. Jangan sedikit baper dengar omongan apa, kita tersinggung. Betul. Itu mesti belajar banget di situ. Saya pun masih belajar terus terang. Saya masih belajar betul. Bagaimana saya menjaga hati saya untuk saya tuh melihat teman kalau ada yang lebih dari kita, malah kita senang gitu loh, semangat. Wah, dia hebat nih, mereka berhasil. Mereka berhasil dipakai Tuhan dengan dahsyat itu, dikasih pelayanan gini-gini. Wah, kita malah seneng. Bukannya malah kita, wah dia begini nih. Wah, ntar gua begini, jangan begitu. Atau iri, kenapa nggak saya yang naik? Iya, atau iri ya kan, itu nggak baik seperti itu. Baik, ya. betul. Apalagi masalah kerjaan di kantor gitu kan, dia promosi segala macam, kita iri, ya itu nggak bener banget deh. Malah seharusnya kita support dia. Iya. Siapa tahu dengan mensupport dia, ya kan? Betul. Kita bisa jadi tim dia, malah kita bisa naik lagi gitu ya. Tuhan pilih lagi, wah kamu orang yang royal gitu kan. Malah kita mungkin bisa ditunjuk lebih lagi. Kan ada yang bilang kan susah lihat orang seneng lihat orang susah. Betul. Nah, itu yang bahaya itu. Itu yang bahaya banget. Kita harus kalau lihat teman diberkati, saudara diberkati, kita mestinya senang. Seharusnya lebih senang lagi. Apalagi kalau saudara ya kan, saudara benar-benar saudara, contoh kakak kita atau adik kita hidupnya lebih diberkati dari kita harusnya senang. Bukan kita juga kecipratan sebetulnya. Iya, kalau kita lagi kecipratan berkatnya ya. Iya, itu gampang ya kan, diberkati ya kan. Bukannya kita malah menjatuhkan dia. Betul. Bahaya sih. Itu yang kadang-kadang istilahnya berpikirannya sempit ya, padahal segala sesuatu itu kan harus dinilai dari kedepannya gitu kan. Kalau kedepannya dia lebih baik, otomatis kan kita juga bisa terbantu juga gitu, sebagai saudara atau sebagai teman gitu kan ya. Gitu. Makanya nih kan ada di kitab Amsal ayatnya, Amsal 4 ayat 23 ya. Kita sering denger nih ayat ini nih. Boleh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini ayat kita sering banget dengar. Betul. Kalau kita renungan terus menerus, ini sangat menjadi pembelajaran dalam hidup kita gitu loh. Bagaimana kita nggak ngiri sama orang, bagaimana kita fokus dengan hidup kita aja. Jangan ngeliatin hidup orang lain deh. Jangan ngeliatin hidup orang lain deh. Makanya fokus kita sama Tuhan aja dah gitu ya. Ini sih baru dapat ilustrasi cerita lah ya. Boleh bagikan di sosial media. Sosial media itu tuh sebenarnya cuma tampilan muka doang, casing. Oh ya, casing. Jadi kayak covernya aja. Covernya doang. Dalamnya nggak ketahuan. Betul. Pada saat orang posting muka dia lagi senyum, dia lagi jalan-jalan, dia lagi kemana-kemana, kita nggak tahu. Iya. Pada saat dia seneng, mungkin di dalamnya lagi terluka, kita juga nggak tahu. Maka sosial media itu cuma depannya doang, cuma covernya doang. Kita nggak bakal bisa tahu hidup orang seperti apa deh. Betul. Gitu. Karena yang tahu ya cuma dia sendiri sama Tuhan. Kadang-kadang yang digambarkan mungkin glamornya aja. Benar. Padahal mungkin sisi dalamnya mungkin dia ada masalah atau apa kan kita nggak tahu ya. Dia cuma untuk ya mungkin kalau orang bilang dia cuma untuk menyenangkan diri dia sendiri supaya nggak dilihat orang kalau dia lagi susah atau dia lagi sulit. Ya makanya kita jangan ngejudge orang ya. Iya.
nggak boleh menghakimi orang karena kita nggak tahu deh hidup dia seperti apa. Yang dia tahu hanya diri dia sendiri gitu, sama Tuhan yang tahu. Makanya kan firman Tuhan tadi Bro Hasan juga katakan kan, Iya. ya kan kita harus jaga hati dari segala kewaspadaan karena dari situ terpancar Iya. kehidupan gitu. Makanya dari poin ini kan kita belajar ya bahwa manfaat baju jira keadilan itu ternyata penting sekali untuk melindungi kita ya dari paru-paru, itu napas hidup kita orang percaya. Terus yang kedua dari perut, Ya, bahwa masalah bicara ekonomi pun semua juga punya keuangan masalah gitu kan. Betul. Tapi nggak menjadikan itu kita jauh dari Tuhan gitu Iya. kan, bahkan mencela Tuhan gitu kan. Bahkan istilahnya kalau tadi Yudas Iskariot dia bahkan apa disebutnya, kalau itu berarti dia disebutnya Yudas Iskariot bahkan menjual Tuhan Yesus Iya, sendiri menjual Tuhan gitu Yesus. kan istilahnya. Dan yang terakhir tadi apa untuk Hati. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa gitu ya, bahwa dari hati terpancar kehidupan. Betul. Gitu ya, teladan itu sendiri gitu Ya. kan gitu. Ya kalau hati sampai nggak ada habisnya deh, sampai sisa hidup kita harus terus belajar Amin. jaga hati kita. Betul. Kalau perlu kita harus bertobat setiap hari. Amin. Namun namanya kita manusia, terkadang kita nggak sengaja berbuat salah atau Betul. kata-kata Betul. kita yang mencelakai hati orang kan. Iya, Kita nggak tahu betul, kan, betul, kita betul. nggak sengaja ceplos segala macam. Makanya ya kita selain mengucap syukur setiap hari, kita bertobat setiap hari, minta ampun Betul. sama Tuhan kalau yang salah gitu. Nah sebelum kita buat kesimpulan, Ya. bagaimana nih kalau kita nggak menjaga hati kita? Nah, itu juga. itu Penting sekali itu akibatnya juga. seperti apa? Nah kita harus belajar juga nih, itu biar kita tahu. Nih di Matius 15 Matius 15 ayat ya. 17 dan 20 ya. Ya, betul. Mungkin saya yang bacain kali ya. Boleh. Matius 17 ayat Matius 15 sorry. Ya, Matius 15 ayat Matius 17. 15 ayat 17 sampai 20. Matius 15 ayat 17 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yes. Nah, kalau ini sih 4 ayat ini kesimpulannya sih, kan ada orang bilang nih, saya mah mulut doang kasar, Tapi hatinya baik. tapi hati saya baik. Wah, itu mah nggak ada. Iya. Iya, kadang saya pernah kan ketemu customer saya kan, gara-gara ada suatu masalah, saya dimaki-maki tuh, maki-maki dengan kata-kata kasar, Iya. sampai keluar kata-kata binatang. Iya. Tanggapannya jadinya. Ya, mau dimaki-maki, saya diem aja tuh. Iya pak, Iya. pak, saya minta maafin teman. Nah akhirnya pada saat masalahnya selesai, clear, customernya dengan gentle nih dia samperin saya, Iya. Pak Hasan, tadi maaf ya kalau saya ngomong kata-kata kasar. Dia bilang, habis karena begini sih, dia bilang kayak gitu. Iya pak, nggak apa-apa Pak. Iya maafin saya mah ngomong doang kasar. Hati Kemudian banget. hati saya bilang, saya bilang, oh iya pak, yang saya ngalah aja deh. Ya nggak apa-apa pak, saya maafin, nggak apa-apa. Iya. Itu sebenarnya sih nggak ini ya. Kadang di Alkitab tuh tertulis, Iya. apa yang kamu keluar, apa yang mulut kamu keluarkan tuh, itu dari hati. Betulnya dari hati. Kalau kamu keluar kata-kata kotor, berarti yang kotor Hatinya pun hati kita. kotor. Gitu. Tapi Pasan sendiri menanggapi dengan baik dong. Ya dengan Kalau baik. sendiri, Iya. ya. Oke. Nah itulah poinnya yang lebih baik ya. Artinya sesuatu yang buruk ketika kita menanggapi yang baik, hasilnya pasti positif pun baik. Betul. Nah terakhir kesimpulan dari apa yang kita ini ternyata bicarakan ini, kalau dari tadi banyak manfaat, nah ternyata kesimpulannya baju jira itu merupakan pakaian yang dipakai untuk perlindungan selama perang. Artinya baju jira ini penting buat kita pakai, ya, untuk menjaga paru-paru kita, untuk menjaga hati kita, perut kita, gitu ya. Nah di ayatnya pun ada, karena di di Yeremia 46 ayat 4. Boleh bantu dibaca, bro? Yeremia
46 ayat 4. Yeremia 46 ayat 4. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong. Tajamkanlah tombakmu, pakailah baju jiramu. Amin. Yes. Ya. Jadi perlengkapan yang kalau misalkan dalam tuntunan sepekan kita sudah dibicarakan satu-satu, dan kebetulan kita di baju jira keadilan. Nah, inilah perlindungan kita, ya, perlindungan kita bahwa baju jira itu penting, ya, Amin. untuk melindungi kita. Dan yang kedua, baju jira keadilan. Baju jira keadilan sama rata, tidak berat sebelah, tidak memihak, bersifat objektif, dapat menimbang mana yang benar dan yang salah. Nah, ini menarik juga sih ya, kalau saya lihat kesimpulan yang nomor 2 ini ya. Iya. Di baju jira keadilan ini sama rata, tidak berat sebelah, tidak memihak, bersifat objektif. Nah, ini dituliskan ini mengenai tentang bagaimana kita jujur. Betul. Kalau kata KPK, berani jujur itu hebat. Nah, itu kan slogan KPK kan, berani Betul. jujur itu hebat. Karena jujur itu nggak gampang. Betul. Apalagi saya sih belajar, kalau anak saya salah, saya suruh anak saya minta maaf. Betul. Saya nggak belain dia. Contoh sama teman saya, teman baik pun juga begitu. Iya. Betul. Misalkan teman baik saya berbuat salah nih, sama orang yang nggak saya kenal gitu, maksudnya nggak bakal belain teman saya. Tetap teman saya bilang, "Pol, kamu salah, kamu yang harus minta maaf sama dia." Itu harus begitu sih ya. Maksudnya kita nggak boleh menjilat gitu. Bahkan Betul. bos kita sendiri yang menggaji kita, kalau memang dia salah ya kita harus bilang dia salah. Betul. Nggak boleh ngebener-benerin dia gitu loh. Kayak gitu sih ya. Jadi kebenaran tetap adalah kebenaran. Iya. Ya. Dan keadilan itu, dan di ayatnya ada kan ya. Betul. Di Amsal 21 ayat 3 saya bantu bacakan. Terakhir ini kita mau bacakan. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Artinya kita tetap tidak memandang siapapun, baik kaya, orang miskin, kita tetap adil melayani mereka, gitu Yes, kan ya. amin. Gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap jadi berkat, ya. Amin. Nah, memakai baju jira keadilan, ya, tetap kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Amin. itu, gitu. Berdoa setiap hari. Amin. Berdoa setiap hari, nyembah Tuhan, muji Tuhan setiap hari dimanapun kita berada. Pada saat kita sempat, sisihkan waktu baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Berbahasa roh. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Demikian untuk tuntunan sepekan kita, dan saya undang kita semua berdoa. Yes. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan di Amin. sepanjang hari yang boleh kami lalui. Bahkan Tuhan, di malam kami boleh beristirahat dengan tenang. Bahkan kami senantiasa terus menyerahkan pagi hari ini juga ke dalam tangan-Mu. Yes. Tuhan, Kau pakai kami lebih dahsyat Tuhan, untuk Amin. kami boleh melakukan segala aktivitas Amin. dari pagi hingga sore hari. Untuk kami juga boleh kembali ke rumah kami masing-masing, Yes. dengan penuh hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Amin. Kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil Amin. dan beruntung ya Bapak. Amin. Dan kami percaya Tuhan, hikmat marifat-Mu memimpin dan menyertai kami sepanjang hari ini ya Bapak. Yes. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, terima Tuhan. kasih. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.